Shalom saudara. Di dalam hidup yang singkat ini, Tuhan memanggil kita untuk menikmati berkat-Nya dengan sukacita dan hikmat. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setelah beberapa tahun yang lalu, ada satu istilah yang cukup populer di kalangan anak muda. Istilah tersebut adalah YOLO atau You Only Live Once. Frasa ini berasal dari satu lagu yang diciptakan oleh rapper bernama Drake yang ingin berkata bahwa hidup itu cuma sekali. Nah, saudara, kalimat ini atau frasa ini sering digunakan untuk membenarkan sesuatu yang akan kita lakukan karena alasannya jelas. Hidup itu cuma sekali dan hidup itu tidak bisa diulang. Misalnya, boleh lah ya belanja segini karena kan hidup itu cuma sekali. Atau misalnya, boleh liburan, kan YOLO, hidup itu tidak bisa diulang. Nah saudara, YOLO itu bisa punya dua konotasi, bisa negatif dan juga bisa positif. YOLO bisa menjadi negatif ketika itu dipakai untuk membenarkan sesuatu yang salah yang seharusnya tidak dilakukan. Tetapi pemikiran ini juga bisa menjadi positif ketika digunakan untuk mengingat bahwa hidup ini cuma sekali. Hidup ini tidak bisa diulang. Maka dari itu, kita perlu menjalani kehidupan ini dengan hikmat, dengan pemikiran yang baik, sehingga segala hal yang kita lakukan itu menjadi hal-hal yang baik, yang bermanfaat, dan menjadi berkat. Nah, saudara, kitab pengkhotbah tanpa disangka-sangka juga menggunakan konsep atau narasi YOLO ini, saudara, meskipun tentu dengan cara yang berbeda, saudara. Kohelet atau penulis kitab pengkhotbah berulang kali mengatakan bahwa hidup manusia itu adalah hidup yang sia-sia, hidup yang fana, hidup yang singkat, hidup yang tidak bisa diulang, saudara. Hidup manusia itu selalu berada di bawah bayang-bayang kematian atau kefanaan hidup. Nah, menariknya dengan kenyataan ini, pengkhotbah mengajak pembacanya untuk menikmati hidup dengan hikmat. Nah, saudara, YOLO di dalam kitab pengkhotbah itu bukanlah istilah yang sifatnya hedonistik atau hanya berarti bahwa hidup ini hanya dinikmati saja begitu ya, tanpa hikmat, tanpa pemikiran yang baik gitu ya. Tetapi menyadarkan kita bahwa hidup adalah tentang mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Menikmati itu tidak selalu identik dengan kedagingan, saudara. Menikmati adalah anugerah. Nah, saudara, hari ini mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-10. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Orang benar dan orang berhikmat serta perbuatan-perbuatan mereka ada di tangan Allah, baik itu kasih ataupun kebencian. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi semua orang. Nasib itu sama baik bagi orang benar maupun orang fasik. Bagi orang baik dan tahir maupun orang najis. Bagi orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak mempersembahkan kurban. Sebagaimana orang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut bersumpah. Inilah kemalangan dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kekonyolan ada di dalam hati mereka seumur hidup. Sesudah itu mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk di antara orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sebab orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah bagi mereka, bahkan kenangan akan mereka sudah lenyap. Baik kasih, kebencian, maupun kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayo, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati gembira, karena Allah sudah lama berkenan pada perbuatanmu. Hendaklah pakaianmu selalu putih dan janganlah tiada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan kepadamu di bawah matahari, ya seumur hidupmu yang sia-sia. Sebab itulah bagianmu dalam hidup dan dalam jerih payah yang kau lakukan di bawah matahari. Apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Sebab tak ada pekerjaan, pertimbangan,
pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Saudara, di bagian sebelumnya, pengkhotbah berkata bahwa hidup itu adalah misteri. Ada kalanya orang-orang yang benar itu mengalami penderitaan, tetapi justru orang-orang yang fasik mengalami kemakmuran, saudara. Intinya itu satu, hidup itu tidak bisa ditebak dan hidup itu tidak bisa diatur, saudara. Tapi pada akhirnya, di pasal yang ke-9 ini, pengkhotbah menyimpulkan bahwa semua orang akan mengalami hal yang sama. Kebencian dan kasih di ayat pertama berbicara tentang hal-hal baik dan hal-hal buruk yang semuanya dapat hadir di dalam kehidupan manusia. Bukan cuma bagi orang benar, tetapi juga bagi orang fasik, saudara. Semua orang menghadapi realita kehidupan yang sama. Bahkan termasuk orang yang kaya, orang yang miskin, begitu ya. Semua orang akan mengalami realita hidup yang sama. Kenapa, saudara? Karena seperti dikatakan di dalam ayat yang ketiga, kita semua telah jatuh di dalam dosa dan akan berakhir pada sebuah akhir yang sama, yaitu kematian. Saudara, apa yang diucapkan oleh pengkhotbah ini mungkin terdengar suram begitu ya, terdengar rasanya kok pesimis sekali begitu ya. Tetapi sebetulnya pengkhotbah tidak berhenti di sana. Kenyataan bahwa kita semua itu mati seharusnya membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa kita harus menikmati hidup ini. Di ayat 4-5, pengkhotbah berkata bahwa orang yang hidup itu memiliki harapan. Dan orang yang hidup itu tahu bahwa mereka akan mati. Nah, dengan kesadaran inilah, di dalam kehidupan ini, orang benar itu akhirnya belajar untuk menikmati kehidupan ini. Dan kita pun diundang untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Bukan sekedar untuk memuaskan hasrat kita, saudara, tetapi karena kita tahu bahwa dunia dan segala hal yang diciptakan di dalamnya adalah pemberian Allah. Di dalam ayat yang ke-7, pengkhotbah mengundang kita untuk makan dan minum dengan sukacita. Artinya, belajar menikmati kehidupan sehari-hari yang Tuhan berikan. Di ayat yang ke-8, pengkhotbah juga mengundang kita untuk memakai pakaian putih dan minyak di kepala, yang biasanya digunakan oleh orang-orang pada saat itu untuk sebuah occasion atau sebuah kesempatan yang penuh dengan sukacita. Di ayat yang ke-9, pengkhotbah juga mengajak kita menikmati hidup dengan istri, yang bisa berarti juga undangan untuk menghargai relasi dan kebersamaan. Di ayat 10, pengkhotbah berbicara tentang pekerjaan. Selagi kita masih hidup, mari menikmati pekerjaan atau apapun yang kita lakukan yang Tuhan masih izinkan kita untuk kerjakan. Nah, saudara, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk menikmati kehidupan dan bersenang-senang di dalam Allah, saudara. Karena Allah sendiri menikmati keindahan. G.K. Chesterton, seorang penulis dan teolog, melihat bahwa di dalam diri Allah ada sukacita seorang anak kecil yang tidak pernah bosan melihat keindahan dan kesenangan. Dia tidak merasa bersalah ketika memberi waktu untuk mencari burung, membuat permainan, atau menikmati makanan. Nah, saudara, ini adalah satu gambaran yang diberikan oleh G.K. Chesterton. Oleh sebab itu, saudara, menikmati makanan enak, bersukacita bersama dengan keluarga dan teman-teman yang kita kasihi, serta bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan itu tidak salah, saudara. Justru melalui pengalaman-pengalaman seperti ini, kita menikmati Tuhan. John Calvin sendiri berkata bahwa anggur dan makanan diciptakan bukan hanya untuk menopang hidup, namun juga dipakai Allah untuk berelasi dan memberikan kenikmatan kepada manusia. Bukan hanya itu, saudara, yang menarik, kalau kita melihat gambaran-gambaran yang pengkhotbah gunakan di pasal 9, pengkhotbah menggambarkan simbol-simbol dari acara pernikahan. Seolah-olah pengkhotbah ingin berkata bahwa sukacita kita yang kita alami itu adalah antisipasi atau cicipan dari perjamuan kawin anak domba yang nanti akan kita nikmati ketika kita sudah bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Saudara, sebagai orang berhikmat, kita dipanggil untuk bersenang-senang dan menikmati Allah di dalam dunia ini dan di bawah matahari. Meskipun begitu, kita harus berhati-hati juga supaya kesenangan kita juga tidak jatuh ke dalam kecanduan. Selalu ada gap tipis di antara kesenangan, kenikmatan, dan juga kecanduan, saudara. Untuk itu, kita harus selalu membutuhkan hikmat Allah untuk mencerna sejauh mana perilaku yang kita lakukan itu tidak jatuh sampai kepada menjadi satu hal yang kemudian menjadi ilah di dalam hati kita. Kesenangan itu selalu membutuhkan kepekaan.
Oleh sebab itu, dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita belajar hidup berhikmat dan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan banyak hal di dalam hidup ini, ya Tuhan. Seringkali kami lupa bahwa hidup kami ini adalah hidup yang singkat, dan Tuhan mau kami menikmati kehidupan ini. Bukan hanya untuk kesenangan diri kami sendiri, tetapi untuk selalu mengingat bahwa kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang indah, dan Allah yang juga mencintai keindahan. Ya Tuhan, tolong kami untuk menikmati hidup ini dengan hikmat, bukan hanya mencari pemuas atau kesenangan sesaat, dan bukan juga untuk menjadikannya sebagai ilah di dalam hati kami, tetapi untuk semakin mencintai Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.